ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, jadi eh, alhamdulillah ya hari ini kita juga sudah sampai di perkuliahan pertama lagi setelah hampir 1 bulan kemarin libur ya. Jadi kita sudah mulai kuliah di pekan pertama. Nah, mungkin nggak usah kenalan lagi ya. Kita sudah beberapa kali ketemu di mata kuliah sebelumnya ada teori bilangan, mungkin kalkulus juga dulu kita pernah ketemu. Nah, di perkuliahan geometri ruang ini dosen pengampunya adalah saya dan Ibu Mimi ya. Jadi karena kebetulan Bu Mimi sedang cuti melahirkan, jadi di pekan pertama ini, pekan sebelum UTS, itu akan diampu oleh saya, lalu nanti di setelah UTS sampai UAS akan diampu oleh Bu Mimi. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, saya tunjukkan dulu untuk RPS-nya ya, untuk kontrak kuliah kita. Jadi geometri ruang ini adalah 2 SKS, mata kuliah 2 SKS, berarti waktu perkuliahannya sekitar 100 menit ya, belum termasuk dengan tugas individu atau tugas kelompok. Tidak ada prasyarat untuk mata kuliah ini. Nah, ini untuk deskripsi mata kuliahnya, nanti bisa kalian baca, nanti ini akan saya taruh di LMS. Nanti akan saya buatkan LMS-nya. Ini bahan kajiannya juga nanti bisa kalian baca. Lalu untuk media pembelajarannya seperti biasa ya. Kalau apa namanya? Kalau online pakai Zoom, pakai LMS, lalu perangkat kerasnya ada laptop. Mungkin nanti juga ditambahkan ada GeoGebra ya. Untuk di geometri ruang ini kita akan sering menggunakan GeoGebra. Jadi kita akan praktek secara langsung di media pembelajaran GeoGebra. Mungkin ada yang sudah tahu GeoGebra atau sudah pernah saya tunjukkan di mata kuliah sebelumnya? Kalau di Cardiff Ibu sempat menunjukkan sedikit sih. Ya, di Kaldi pernah ya dulu ya, tapi hanya sekilas ya. Karena GeoGebra itu kan geometri dan algebra ya, aljabar. Jadi mungkin waktu di Kaldiv itu di bagian aljabarnya dan memang tidak terlalu mendalam karena sebenarnya fokusnya GeoGebra itu untuk apa namanya? Materi-materi geometri. Tapi sebenarnya untuk peluang juga bisa ya, ada sedikit gitu untuk peluangnya. Nah, lanjut ya untuk penilaiannya. Nanti ada tugas dan UAS. Ada UTS juga. Wah, kayaknya ketinggalan nih. Jadi untuk persentase bobot penilaiannya itu untuk penugasan itu 40%. Jadi yang paling besar itu adalah penugasan. 40% itu dibagi dua, 20% di sebelum UTS dan 20% di setelah UTS untuk tugas ya. Tugas di sini campur, bisa tugas mandiri untuk kelompok atau individu, bisa juga kuis-kuis. Jadi seperti biasa saya sering tanya jawab ketika kita kuliah seperti ini gitu. Nanti akan dicatat oleh PJ siapa saja mahasiswa yang menjawab. Nah, itu masuknya juga ke tugas. Jadi karena tugas di sini bobotnya paling besar, 40%. Jadi saya harap kalian tidak ada yang tidak mengerjakan tugas atau tidak aktif di kelas. Karena keaktifan di kelas tadi masuknya ke nilai tugas gitu ya. Lalu untuk UTS itu berarti 30% dan untuk UAS 30%. Jadi bobotnya tugas UTS UAS yaitu 40, 30, 30. Seperti itu ya. Nah, seperti biasa saya tidak mentolerir segala bentuk kecurangan baik dalam ujian seperti mencontek ataupun dalam penugasan seperti plagiarisme ya. Jadi tidak boleh bekerja sama mencontek plek-ketiplek 100% gitu ya. Kalau kalian modifikasi atau kalian kembangkan lagi boleh. Tetapi kalau hanya diganti nama saja itu tidak boleh. Jadi langsung nilainya di situ saya berikan E. Nah, ini untuk SAP-nya. Materinya sebenarnya tidak terlalu padat ya. Jadi ini pertemuan 1 sampai 3 itu akan membahas tentang hubungan antar unsur pada ruang, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Nah, sebenarnya materi ini tuh kalian di SMA sudah
di materi dimensi 3 ya, kalau nggak salah ya. Jadi biasanya pada kubus, prisma, atau balok, kalian diminta menentukan berapa nih jarak antara titik A dengan garis BC misalkan ya. Lalu kalian juga diminta menentukan terdapat 2 buah garis. Kalian analisis tuh apakah kedua garis tersebut sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Berikan alasannya, seperti itu biasanya. Nah, sekarang di perkuliahan kita juga akan belajar seperti itu, tetapi tingkat kedalamannya yang berbeda. Kalau mungkin dulu di SMA hanya sekilas kalian menyebutkan ini bersilangan, ini sejajar. Nah, kalau sekarang kita lebih ke alasannya, ke definisi-definisinya. Kenapa disebut 2 garis yang bersilangan? Kenapa ini sejajar? Kenapa ini tegak lurus gitu ya? Nah, kita akan bahas itu lebih dalam. Jadi di sini pertemuan 1 sampai menentukan titik potong garis dengan bidang. Lalu di pertemuan 2 fokus ke sudut. Ini sinyal saya agak ini ya, agak jelek nih. Lalu di pertemuan ketiga kita sudah mulai masuk pembuktian garis-garis yang tegak lurus ataupun bidang yang tegak lurus. Lalu di pertemuan keempat kita sudah mulai menghitung, artinya sudah ada kubusnya, baloknya atau prismanya, ada ukuran panjangnya, lalu kita hitung tuh hubungan antar unsurnya. Di pertemuan 5-6 kita akan belajar irisan suatu bidang. Kalau di kurikulum lama, ini tuh sebenarnya ada di pelajaran SMP ya, membuat bidang irisan gitu ya. Di SMA kayaknya saya lupa deh ada atau tidak, tapi yang saya ingat ini ada di SMP. Nah, kalau di SMP itu kalian hanya menunjukkan saja gitu, ini hasil bidang irisannya tuh bentuknya apa? Apakah prisma terpancung atau kerucut terpancung atau apa? Nah, kalau sekarang kalian dituntut untuk bisa menggambar suatu bidang irisan dengan langkah-langkah yang detail gitu ya. Nah, menggambarnya di sini kalian harus bisa menggambar manual. Kalau nanti kalian jadi guru, kalian harus bisa menggambar manual di papan tulis. Gitu. Jadi siswa kalian akan mengikuti kalian. Tetapi kalian juga harus menguasai menggambar bidang irisan di GeoGebra. Jadi ada 2 keterampilan yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama untuk menghitung dan menggambar secara manual. Yang kedua juga menghitung dan menggambar secara otomatis di GeoGebra. Gitu ya. Jadi sebenarnya pakai GeoGebra tuh enak gitu. Nggak usah menghitung, kita tinggal masukin aja. Nanti jaraknya, luasnya, sudutnya itu sudah langsung ada gitu ketika kita tekan enter gitu ya. Tetapi kan kalau kita mengajarkan ke siswa tidak bisa seperti itu. Tetap konsep dasarnya yang harus kita ajarkan. Perhitungan secara manual harus tetap bisa. Karena kan kalau olimpiade atau apapun itu tidak boleh menggunakan alat bantu apapun gitu ya. Nah, di pertemuan ketujuh nanti akan membedah bagaimana sih rumus volume prisma dan limas itu didapatkan. Kalau dulu ketika di sekolah menengah biasanya sudah langsung masuk rumus ya. Ini rumus prisma, ini rumus limas, tinggal masukin aja. Atau mungkin ada unsur yang belum diketahui, tinggal cari pakai Pitagoras atau apa. Nah, kalau sekarang kita akan membedah rumus nanti. Kenapa rumus prisma seperti ini, kenapa limas seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang terpancungnya, volume dan prisma dan limas itu nanti akan dipelajari di setelah UTS dengan Bu Mimi ya. Jadi di setelah UTS itu fokus ke rumus luas dan volume dari bangun ruang. Begitu juga aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentang kontrak kuliahnya dan materi-materi yang akan kita pelajari di GeoGebra. Jadi di GeoGebra ini karena kebetulan concern penelitian saya nanti mungkin di akhir sebelum UTS atau setelah UTS gitu ya. Karena tahun ini saya sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan media GeoGebra, nanti mungkin kalian akan ada apa ya, uji coba kelompok ya. Jadi produk yang akan saya hasilkan nanti mungkin saya uji coba entah di kelas ini atau di kelas sebelahnya gitu ya. Jadi ini sangat berhubungan erat dengan rekod penelitian dan pengabdian saya. Kebetulan pengabdian masyarakat saya juga tentang GeoGebra gitu ya.
Jadi nanti pasti kalian akan saya minta untuk ngisi-ngisi entah itu angket atau apa gitu ya. Tuh, karena terkait dengan penelitian tadi. Nah, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait kontrak kuliah sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Silahkan yang mau ditanyakan. Permisi Ibu, saya Ya, izin bertanya. Untuk GeoGebra, mengapa koordinatnya hanya ditemukan kartesius, tidak ditemukan koordinat kutub? Apakah bisa ditemukan koordinat kutub? Karena kan kita nanti gambarnya kan bentuknya bangun ruang. Jadi pasti butuhnya koordinat kutub. Mungkin menurut bisa. saya seperti itu pertanyaan Ibu. Oke, nanti ya setelah materi pokoknya kita langsung ke GeoGebra. Nanti akan saya jelaskan kapan kita harus menggunakan jendela 2 dimensi, kapan kita harus menggunakan jendela 3 dimensi, gitu kan ya? Karena kalau kita baru buka GeoGebra, pasti jendela pertama itu yang ditampilkan adalah yang 2 dimensi, gitu ya maksudnya Bintang ya? Ya Ibu. Ya, kalau kita bikin 3 dimensi itu gimana gitu kan? Oke, nanti akan kita pelajari. Ya, Jidan, selanjutnya apa yang ingin ditanyakan? Ini Bu, tadi saya agak mungkin salah fokus ke RPS-nya. Sepertinya referensinya itu geometri transformasi nggak sih? Iya mungkin ya. Jadi RPS-nya ini memang belum yang diperbarui. Jadi sebenarnya untuk referensi saya pakai buku dari UT. Nanti akan saya taruh di mana di LMS ya. Tapi kalau untuk geometri ruang ini karena materinya itu terbuka, ibaratnya tidak tidak banyak rumus-rumus tertutup gitu ya. Jadi untuk referensi saya pakai banyak sekali sumber referensi dari YouTube, dari Google, e-book dari universitas lain gitu. Jadi kita lebih ke langsung prakteknya di GeoGebra-nya gitu ya. Kalian boleh kok referensi dari manapun itu boleh, bebas ya. Jadi tidak sempit hanya terbatas di 1 atau 2 e-book saja, tetapi referensi lain boleh terbuka. Karena saya biasanya juga kuliah apapun gitu, saya jarang pakai hanya 1 atau 2 referensi. Biasanya saya pakai lebih banyak. Dan lebih bagus biasanya saya pakai apa yang di Google itu tapi teksnya yang dari luar. Jadi berbahasa Inggris apa ya nama websitenya itu saya lupa, tapi kalau kalian misalkan ketik suatu materi matematika dalam bahasa Inggris, nanti itu akan keluar. Nah, biasanya itu lebih valid gitu ya, daripada kita asal aja misalkan dari Brandly atau dari apa, itu kadang tingkat kevalitannya diragukan gitu. Banyak yang salah, hati-hati. Jadi kalau ngambil referensi dari sumber yang seperti itu, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya lagi Bu, untuk Mm-mm. konsep-konsep geometri ruang, apakah dia mirip dengan geometri Euclid? Saya belum pernah mengajar geometri Euclid juga ya. Jadi saya lupa. Kebetulan dulu waktu S1 juga kayaknya saya nggak ada mata kuliah geometri Euclid gitu. Kalian sudah ya Euclid ya? Sudah, dan dia ada apa semacam definisi, postulat, dalil, jadi kayak menggunakan bukti 2 kolom gitu. Oh, ya hampir sih, hampir mirip seperti itu. Tapi kalau geometri Euclid mungkin lebih ke teori-teori ya, Zidan ya. Ya, Ya, kalau ini kita eh, teorinya sedikit karena kan tadi kalian bilang sudah Zidan bilang sudah diulas di Euclid ya. Jadi memang di geometri ruang ini definisinya hanya sekilas saja, kita lebih langsung praktek ke bangun ruangnya itu. Jadi langsung kita gunakan si definisi itu untuk pembuktian secara gambarnya. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? cukup. Oke. Saya off cam nih ya. Kebetulan saya lagi sakit gigi ini bengkak banget. Jadi agak nggak enak dilihat. Makanya saya off cam ngomongnya juga agak susah ini. Sudah ya? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Tadi mau ngapain ya? Oh ya, ini ya. Langsung kita masuk ke materinya. Sebentar ya. Nih, jadi tadi kita bagi 3 ya di pertemuan 1 tadi. Karena banyak sekali materinya. Nah, materi kita hari ini adalah hubungan ya, hubungan antar garis dalam ruang
Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi 2 titik atau 2 garis yang sebidang, membuat bidang melalui 3 titik yang tidak segaris, dan menentukan titik potong garis dengan bidang. Ya, ini masih PPT waktu tahun 2021. Tapi materinya akan sama. Nah, ini yang akan pelajari hari ini ada 6. Ini untuk media pembelajaran GeoGebra-nya. Jadi GeoGebra ini bisa kalian gunakan secara online tanpa di-download atau mau kalian download dulu. Jadi bisa ya. Nanti biasanya saya pakai yang versi 5. Namun ada 2 versi kan, ada versi 5 sama versi 6. Kalian bebas mau pakai versi berapa. Isinya sama, tapi mungkin hanya letak fitur-fiturnya agak berbeda ya. Jadi kalau versi yang baru itu dia agak ngumpet. Jadi beberapa tools itu ada di dalam tools lain. Tapi kalau di yang versi 5 itu toolsnya terlihat semua di bar atasnya itu. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Untuk fungsi, penggunaan segala macam itu sama semua ya. Nanti senyamannya kalian aja mau pakai yang versi berapa. Nah, kita masuk ke definisi-definisi titik garis bidang dalam ruang. Nah, yang pertama untuk titik, jadi di sini digambarkan ada 4 buah titik, titik A, titik D, titik E, dan titik F. Jadi sebuah titik itu dipikirkan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang, titik tidak memiliki panjang maupun ketebalan. Jadi titik A, titik D, dan titik EF ini namanya titik yang tidak segaris. Ya. Lalu si titik E dan F ini dia berhimpit. Jadi satu titik tapi aslinya dia ada 2. Maka sifatnya dia berhimpit ya. Lalu untuk garis, jadi garis itu dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet. Himpunan titik berderet artinya garis itu terbentuk dari minimal 2 buah titik. Minimal 2 ya. Ketika kalian hanya punya satu titik, kalian tidak bisa membentuk sebuah garis. Tetapi jika kalian punya 2 buah titik saja, kalian sudah bisa membentuk sebuah garis. Dan apakah garis hanya terbentuk oleh 2 buah titik? Jawabannya tidak. Karena di sini definisinya himpunan titik berderet yang panjang tak terbatas. Jadi misalkan kalian buat titik, misalkan buat sebuah garis gitu. Di dalamnya bisa kalian isi dengan banyak titik-titik tergantung yang kalian mau. Mau kalian isi 2 titik di ujung dan ujungnya boleh. Di tengah-tengahnya kalian isi lagi dengan titik-titik yang banyak juga boleh. Ya, karena tidak terbatas pada hanya 2 buah titik saja. Garis tersebut punya panjang, tidak terbatas, tetapi garis tersebut tidak mempunyai lebar. Jadi kalau titik tadi dia tidak punya panjang, tidak punya lebar, dan tidak punya ketebalan. Kalau garis dia memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar. Ya. Kita lanjut ke bidang. Bidang itu dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian membuat soal atau memberikan soal nih, soal cerita misalkan ya ke siswa kalian gitu. Hitunglah luas dari buku tulis gitu. Nah, sebenarnya kalimat soal seperti itu wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lagi, yang dimaksud luas itu apa? Apakah luas permukaannya atau luas keseluruhan permukaan dari buku tersebut? Karena kalau hanya kalian bilang buku, buku itu dia punya ketebalan. Artinya ketika kalian meminta untuk siswa kalian menghitung luas buku itu, bukan hanya atasnya, tetapi semuanya. Ada permukaan atas, bawah, kanan, kiri, samping, seperti itu kan, karena dia punya ketebalan. Jatuhnya dia luas permukaan balok gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengajarkan siswa kalian materi bangun datar, lalu diminta kalian ingin siswa kalian menghitung sebuah luas, kalian tambahkan detail kata-katanya, luas permukaan gitu ya. Karena hanya permukaan atasnya saja. Karena bidang itu tadi tidak memiliki ketebalan seperti itu. Banyak sekali gitu saya masih membaca bahkan buku-buku LKS gitu ya yang sudah terbit gitu, ada saja yang seperti itu. Jadi tidak detail menjelaskan. Siswa memang tidak mengerti ketika dia mempelajari itu, tetapi khawatirnya materi yang
keliru itu terbawa sampai dia ke jenjang berikutnya, ke SMP, SMA, mungkin ke kuliah gitu. Mungkin di antara kalian juga ada yang baru tahu, oh ternyata kalau selama ini disuruh menghitung luas dari buku, yang dimaksud itu sebenarnya hanya luas permukaan atasnya saja gitu, bukan luas keseluruhan dari buku tersebut. Jadi hati-hati dalam menggunakan kata atau kalimat ya. Oh ya, kalian boleh off cam ya, tetapi harus tetap standby di Zoom, karena biasanya saya secara tiba-tiba atau mendadak menyebut gitu, memanggil kalian untuk menjawab ya. Nanti kalau misalkan saya panggil tidak ada, tidak respon, berarti terhitungnya tidak hadir gitu ya, kita sepakati saja. Jadi kalau mau ke toilet atau kemana, kalian boleh izin di kolom chat. Oke, baik. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik dalam ruang dulu. Nah, yang pertama ada kedudukan dua titik ya. Jadi dua titik berhimpit, yang tadi titik E sama F ya kalau nggak salah. Dua titik berimpit adalah dua titik yang sama. Jadi dua buah titik dapat terjadi, keduanya berimpit atau keduanya berlainan. Jadi kalau dua titik itu berimpit itu dapat kita bayangkan sebagai sebuah titik yang memiliki dua nama. Seperti tadi ya gambarnya ya. Ini nih. Jadi titiknya satu nih yang E sama F, namanya ada dua. Gitu. Jadi itu namanya titik yang berimpit. Lalu berikutnya kedudukan titik dan garis. Jadi titik-titik segaris atau istilahnya kolinier adalah titik-titik yang terletak pada satu garis. Sedangkan titik-titik yang tidak terletak pada satu garis disebut non-kolinier. Contohnya seperti ini. Misalkan saya membuat garis AD. Berarti titik EF ini dia non-kolinier. Sedangkan si A dan si D itu kolinier, segaris. Terus saya ubah, saya buat ruas garis AE. Berarti AE-nya kolinier, sedangkan si D-nya itu tidak kolinier dengan AE. Seperti itu ya. Jadi titik itu tadi ada yang segaris dan ada yang tidak segaris. Lalu berikutnya, kedudukan titik dan bidang. Sebuah titik dapat terletak pada suatu bidang atau sebuah titik tidak terletak pada sebuah bidang alfa. Jika titik A terletak pada bidang alfa, maka dapat dikatakan pula bidang alfa melalui titik A. Atau titik A pada bidang alfa. Jadi bayangannya seperti ini. Ini bidang alfa nih yang ini. Lalu di sini ada titiknya banyak nih. Ada E, ada C, ada F, ada G, D, B, sama A. Semua titik ini terletak pada bidang alfa. Atau kalau dibalik, bidang alfa melalui semua titik-titik ini. Tetapi titik H dia tidak terletak pada bidang alfa. Atau kalau dibalik, bidang alfa tidak melalui titik H. Seperti itu ya. Jadi ada titik yang terdapat dalam suatu bidang, ada titik yang tidak terdapat dalam suatu bidang itu juga. Gitu. Barang 3 buah titik terletak pada sekurang-kurangnya satu bidang. Sebarang 3 buah titik non-kolinier terletak tepat pada satu buah bidang. Seperti yang tadi ya, jadi kalau kita ingin membuat bidang, minimal kita harus mempunyai 3 buah titik yang tidak segaris. Kata kuncinya, untuk membuat sebuah bidang, minimal kita mempunyai 3 buah titik yang tidak segaris. Karena kalau ada 3 titik yang segaris, maka dia tidak akan menjadi sebuah bidang, dia akan hanya menjadi sebuah garis. Tetapi, kalau dari 3 titik tadi, ada satu titik aja yang tidak segaris, dia bisa membentuk bidang. Misalkan bidangnya yang terbentuk adalah segitiga. Misalkan di sini saya punya titik, ini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai tab, jadi nulisnya agak ribet nih. Misalkan ini titik A, lalu yang di sini titik B. Nah, ketika kita punya satu titik yang tidak segaris dengan AB, misalkan titik C, ini sudah bisa membentuk sebuah bidang. Tuh. Yaitu bidang segitiga. Ini maksudnya seperti ini ya. Tetapi kalau kita punya 4 buah titik pun, kalau dia segaris, dia tidak akan menjadi bidang, dia akan tetap menjadi sebuah garis. Misalkan ada 4 titik A, B, C, D, ini segaris kan? Ya udah, dia tetap akan menjadi sebuah garis, tidak akan pernah menjadi bidang. Jadi tadi syarat kita membuat bidang minimal punya 3 buah titik dan
salah satu titiknya itu tidak segaris gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada kedudukan dua garis. Yang sudah kalian ketahui banyak sekali hubungan garis ya, ada sejajar, bersilangan, tegak lurus, berpotongan gitu. Nah, yang pertama, dua buah garis dapat terjadi keduanya sebidang atau tak sebidang. Kalau tadi kan titik ya, sekarang garis. Jika dua garis bidang, maka dapat terjadi keduanya berpotongan atau sejajar. Jika dua buah garis tak sebidang, maka keduanya dikatakan bersilangan. Nah, biasanya dulu ketika SD atau SMP, SD deh kalau nggak salah tuh, saya dulu ingat banget, saya bingung sekali membedakan mana garis yang berpotongan, mana garis yang hanya bersilangan. Karena kalau dilihat gambar secara dua dimensi gitu ya, gambar biasa, berpotongan dan bersilangan itu hampir sama gitu gambarnya. Kecuali kalau kita benar-benar praktek dulu pakai apa, bikin media gurunya bikin media pembelajaran. Kalau kubus ya beneran kubus gitu, ada rangkanya, terus ada garisnya, baru ditunjukin. Ini garis berpotongan, nah ini garis bersilangan, itu baru ngeh. Tetapi kalau hanya digambarkan secara dua dimensi saja di buku-buku pelajaran atau di papan tulis, itu bingung. Ini tuh bersilangan sama berpotongan bedanya apa gitu, gambarnya hampir mirip gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan nanti. Oh, kalau misalkan dia sebidang, maka titiknya tersebut berpotongan. Kalau dia tidak sebidang, maka kedua titik tersebut bersilangan. Kan bentuknya sama, kayak kesannya kayak bersilangan gitu ya dua-duanya. Ternyata kalau dia sebidang, dia nggak bersilangan, tapi malah dia berpotongan, dia memotong gitu. Misalkan yang satu garisnya di bawah, kalian bayangkan sebuah kubus ya. Sebuah garis ada di bawah, satu garis lagi ada di sisi atasnya. Nah, itu kalau misalkan kita lihat tidak teliti itu, kelihatannya dia berpotongan, padahal dia tidak berpotongan. Kan syarat berpotongan itu bahasa mudahnya tuh dia harus menyentuh gitu. Kedua titik tersebut harus menyentuh atau memotong di suatu titik. Tapi kalau tadi dikubus garisnya satu di sisi bawah, garisnya satu lagi di atas, bagaimana dia bisa bersentuhan? Orang dia aja berbeda. Berarti kalau dia beda bidang, maka kedua garis tersebut bersilangan. Tapi kalau dia dalam satu bidang, kedua garis itu berpotongan, gitu ya. Nah, kalau sejajar, saya yakin kalian sudah paham gitu ya, sejajar tuh bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini ada definisi dari kesejajaran dan garis. Yang pertama, dua buah garis berbeda dikatakan saling sejajar jika dan hanya jika keduanya koplanar dan tidak berpotongan. Di gambar samping, ini yang sejajar adalah garis H dan garis K. Jadi tidak ada satu titik potong pun, tidak ada himpunan satu titik potong pun antara garis H dan garis K. Kalau misalkan dilihat dari persamaan garis, maka sejajar itu M1 sama dengan M2. Artinya kemiringan garisnya sama. Karena kalau kemiringan garis atau gradien yang berbeda, walau hanya 1 mili pun, suatu saat ketika diperpanjang, dia pasti akan bertemu, akan berpotongan. Nah, itu tidak lagi bisa disebut dengan sejajar. Karena yang harus kalian ingat, sifat garis itu adalah bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya. Jadi ketika kita menggambar seperti ini, Bu, ini kan sejajar, Bu, nggak nempel. Nah, dilihat lagi, karena garis itu bisa diperpanjang, ada satu masa dia akan ketemu atau berpotongan di suatu titik. Jadi garis ini tidak sejajar. Jadi kalau kita menjelaskan ke siswa kita, garis sejajar itu garis yang nggak nempel. Nah, seperti itu salah. Jadi sebenarnya garis yang sejajar adalah garis yang kemiringannya sama. Misalkan ini gradiennya setengah, garis yang kedua gradiennya juga harus setengah. Ketika kemiringannya betul-betul sama, maka mau diperpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan berpotongan, tidak akan muncul suatu titik potong. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, dua buah garis berbeda dikatakan saling bersilangan jika dan hanya jika keduanya non-koplanar. Ini sudah jelas ya. Lalu yang ketiga, jika dua buah garis berbeda berpotongan, maka keduanya terletak pada tepat satu bidang. Ini juga sudah jelas, yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu berikutnya, kedudukan garis dan bidang.
Ini tadi ya, memotong atau menembus, ini juga sudah kita lewat ya. Nah, ini kedudukan dua bidang yang memang agak sulit kalau kita menggambar secara manual ya. Gambar seperti ini tuh kalau kita gambarkan di papan tulis agak-agak ribet gitu. Nah, yang pertama kedudukan dua bidang. Jika ada dua buah bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yang pertama adalah kedua bidang tersebut berpotongan atau kedua bidang tersebut sejajar. Ini kalau misalkan ada dua buah bidang gitu ya. Bidang alfa sama bidang beta gitu. Jadi yang kemungkinan pertama dia di sini berpotongan, ini ada dua bidang. Yang bawah ini bidang alfa, yang ini, yang atas itu bidang beta. Dia akan berpotongan di suatu garis. Jadi garis itu akan berpotongan di suatu titik, sedangkan bidang itu akan berpotongan di suatu garis gitu ya. Lalu yang kemungkinan kedua, dia bidangnya adalah sejajar. Contohnya ini nih. Bidang alfa yang di atas, bidang beta di bawah, dia sejajar. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 3 buah bidang? Kemungkinannya apa saja? Nah, kemungkinannya banyak nih. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini tadi 2 bidang yang berpotongan dan sejajar. Lalu ketika kalian tambahkan lagi satu bidang, kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ya, ini kan total ada 3 bidang. Bisa juga tetap menjadi 3 bidang yang sejajar atau 2 bidang sejajar dan 2 bidang berpotongan. Jadi ini alfa sama beta itu dia sejajar, sedangkan alfa berpotongan dengan gamma, beta pun berpotongan dengan gamma. Seperti itu. Ini juga terdiri dari awalnya dia 2 buah bidang ya, terus ini awalnya 2 buah bidang yang berpotongan, sorry. Jadi dari awal 2 buah bidang berpotongan, lalu ditambahkan 1 bidang gamma, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi mereka bertiga itu semuanya berpotongan. Yang B juga gitu. Yang A juga gitu ya. Nah, bisa kalian lihat. Kalau yang awalnya berasal dari 2 buah bidang sejajar, kemungkinannya tadi hanya 2. Seperti ini. Tiga-tiganya tetap sejajar atau salah satunya ada salah duanya ada yang tegak lurus. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, tahu udah tugas individu ya. Nanti untuk pertemuan kedua, kalian mengumpulkan ini dalam bentuk file GeoGebra dan PDF. Jadi kalian gambar ini, gambar kembali menggunakan GeoGebra, ukurannya bebas. Ini gambarnya balok ya. Ukurannya bebas, kalian sesuaikan aja, yang namanya balok kan panjang, lebar, atau tingginya berbeda ya. Lalu yang kedua, deskripsikan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang berikut ini. Nantinya setiap mahasiswa akan berbeda tuh menemukan gambarnya. Jadi kemampuan visualisasi kalian dalam menganalisis gambar itu akan berbeda-beda. Misalkan Zidan nemunya ada 8 hubungan garis. Terus temen yang lain misalkan nemunya ada 10, ada 7, ada 5. Nah, itu akan berbeda-beda. Jadi kemampuan kalian menganalisis sebuah gambar itu berbeda-beda. Misalkan di sini, di gambar ini terlihat ya, ada garis EF. Garis EF dengan garis EA itu tegak lurus. Ini baru garis loh. Lalu ada lagi misalkan garis AF dengan garis DG itu sejajar. Terus ada lagi titik. Mana titik yang segaris? Oh, titik yang segaris itu A sama D, Bu. Lalu titik yang berbeda itu B. Jadi titik ADB itu tidak segaris. Seperti itu. Itu titik ya. Tadi garis udah, titik udah. Lalu berikutnya menganalisis bidang. Misalkan bidang HGCD. Bidang HGCD kita mau cari sejajarnya sama bidang mana nih? Oh, bidang HGCG sejajar dengan EFBA. Terus HGCD hubungannya apa lagi? Oh, ternyata dia juga berpotongan dengan GFBC. Terus berpotongan juga dengan HEAD, seperti itu. Jadi kalian analisis saja sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Deadline-nya minggu depan. Oke, kita langsung masuk ke GeoGebra. Nah, karena saya sudah mendownload GeoGebra, jadi saya nggak pakai secara online ya. Bentar, saya buka dulu. Kalau
kalian di laptopnya belum ada, kalian bisa pakai secara online kalau nggak mau download. Kalau yang nggak ada laptop gimana Bu? Kalian boleh pakai handphone. Di handphone kalau nggak salah ada di Play Store ya. Saya pernah baca tuh. Cari aja GeoGebra tapi bukan yang kalkulator ya. GeoGebranya ada 2 tuh kalau di Play Store. Oke, sudah muncul. Nah, jadi ketika kita pertama kali membuka GeoGebra, jendela yang muncul hanya ada 2. Jendela algebra, atau di sini saya bilang jendela perintah. Jadi apapun perintah yang kita inputkan di kolom input akan terekam di sini. Jadi nggak ada tuh perintah kita yang nggak kelihatan di kolom algebra. Nanti semakin banyak perintah yang kita masukkan, maka kolom algebra ini akan penuh terus sampai ke bawah gitu. Nah, jendela yang kedua ada jendela grafik. Grafik di sini dimaksudkan adalah grafik 2 dimensi. Fungsinya apa, Bu, kalau kita mau pakai 3 dimensi? Nah, kalian bisa menggambar gambar 3 dimensi dengan menggunakan grafik 2 dimensi. Ibaratnya kayak kalian mau gambar alasnya dulu nih di 2 dimensi, nanti tinggal dikonstruk ke 3 dimensi itu bisa. Atau kalian kalau mau lebih mudah, enaknya gitu ya, gambar langsung di 3 dimensi. Karena di jendela 3 dimensi, ketika kita memunculkan jendela 3 dimensi, itu tools yang di atas ini, otomatis akan berubah jadi tools untuk 3 dimensi. Gitu. Ini kan masih 2 dimensi ya, maka toolsnya tools 2 dimensi, ini ada panah, ada sifat garis, nih seperti ini ada poligon, ini kan masih 2 dimensi semua. Nah, kalau kita membuka 3 dimensi, tools di sini akan berubah. Caranya, kita klik view, ini saya pakai yang versi 5 ya, klik view, nanti di sini kalian bisa pilih tampilannya. Karena kita mau 3 dimensi, kalian bisa pilih yang 3D grafik. Nah, sudah muncul nih yang paling kanan ya. Nah, lalu jendela yang grafik 2 dimensi ini bisa kalian tutup. Misalkan Bu, saya maunya lebar yang jendela aljabar sama yang 3 dimensi, ini kalian tutup aja. Jadi cuma 2. Ini suaranya kayak ada yang bocor ya? Punya siapa ini? Oke. Nah, di sini sudah lengkap nih. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu ada bidang bawahnya juga. Kalau kalian ribet, bisa kalian hilangkan kok si sumbunya ini sama bidang bawahnya. Tapi kita gambar dulu itunya ya, gambar dulu alasnya, biar kita tahu nih ukurannya berapa. Jadi jangan dihilangkan dulu. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita buka 3 dimensi, maka tools-nya akan berubah. Tuh, muncul tools 3 dimensi. Seperti ini nih. Ini kan tools 3 dimensi semua ya. Tuh. Misalkan saya mau gambar kubus. Kita tinggal pilih aja kubus. Saya mau gambar kubus dengan panjang rusuk misalkan 4. Berarti kita klik dari 0 sampai 4. Seperti itu. Udah langsung jadi. Kalau kubusnya 4 cm kan berarti volumenya 64 ya. Nah, di sini volumenya adalah 64. Seperti itu. Lalu misalkan, Bu, saya ribet nih Bu, udah ada gambarnya, tapi saya mau ngilangin koordinatnya sama alas abu-abunya ini. Kalian tinggal klik kanan, sumbunya kalian ilangin, diklik aja akses. Kalau mau kalian muncul ya tinggal kalian klik lagi gitu. Bidangnya juga abu-abunya mau dihilangkan, klik kanan, klik plan. Nah, ini lebih bersih gitu. Terus misalkan mau geser ini gimana Bu? Nah, kalau kalian mau menggeser, toolsnya kalian klik di move. Kalian klik ini, tinggal kalian geser putar-putar seperti ini ya. Nah, kalau mau digeser ke kiri, tinggal klik yang ini, yang paling kanan nih. Ini kan ada panah kecil, jadi dalamnya tuh kayak laci gitu loh. Banyak menu-menunya. Klik, digeser-geser seperti ini. Mau kalian pindahkan kemana gitu ya. Nah, misalkan lalu si kubus ini mau kita buat transparan. Kayaknya kalau kita gambar
garis-garis terus kubusnya warna pink ini agak ribet gitu ya. Jadi kayak ribet aja gitu, ada warna-warna dalamnya ada garis, pusing ngelihatnya. Boleh kalian buat transparan. Caranya kalian klik sisinya, lalu klik kanan, lalu pilih Object Properties. Nah, nanti pilih yang color, terus opacity. Dikebawahin sampai 0. Ini udah transparan. Untuk sisi lainnya juga gitu. Tinggal diklik, nanti lama-lama bolong kubusnya. Ini alasnya. Mau diganti warna juga boleh. Nanti untuk rusuknya, untuk bidang-bidangnya dibedain warna gitu ya. Misalkan kalian butuh warna yang berbeda untuk menjelaskan rusuk-rusuknya gitu boleh. Nah, seperti ini ya. Ini mau kita ganti warna hitam misalkan. Ini bisa. Lalu kita misalkan tadi kita mau membuat garis nih. Misalkan mau bikin garis AC. Nah, garis di sini hati-hati. Ada garis, ada ruas garis. Nah, misalkan saya mau buat garis apa tadi? AG deh. Berarti kalian tinggal cari mana menu garis. Oh, garis ada di sini. Kita buka aja panahnya. Ada line, ada segmen gitu ya, ada vektor. Nah, kalau segmen ini kan garisnya terbatas ya. Kalau line itu kan garisnya tidak terbatas. Misalkan saya mau membuat AG, terbatas di A dan di G. Kita pilih segmen garis. Seperti ini. Gitu. Lalu kita mau buat garis HB. Kita mau menentukan nih, apakah garis AG dan garis HB itu berpotongan? Ini bisa ketahuan di sini. Kita klik lagi, kita mau bikin garis HB. Secara kasat mata, berpotongan apa enggak? Misalkan kita menunjukkan ke siswa kita. Anak-anak, ini berpotongan atau bersilangan ya? Bingung kan mereka kalau ngeliat gini? Kalian bisa putar-putar gambarnya. Pilih yang rotate ini. Tuh. Kalian putar kemana? Kayak 360 derajat ya muternya. Berpotongan apa tidak anak-anak? Kalau dilihat dari depan berpotongan. Dari samping berpotongan. Nah, untuk kalian membuktikan apakah ini berpotongan atau hanya bersilangan, kalian bisa pilih menu ini. Nah, intersect atau garis berpotongan. Dia nanti akan muncul sebuah titik baru yang merupakan titik potong kalau memang kedua garis tersebut berpotongan. Tapi kalau kedua garis tersebut tidak berpotongan, terus kalian pakai menu intersect ini, maka tidak akan muncul apa-apa gitu ya. Saya klik di garis yang ini, AG dan garis HB. Oh, ternyata muncul nih titik baru. Titiknya nggak kelihatan. Kita geser dulu titiknya, titik barunya. Nih, kalau kecil kayak gini nih gesernya. Nah, titik apa ini? Titik I ya? Oh, titik ternyata muncul nih setelah kita pakai menu perpotongan garis. Oh, berarti garis AG dan garis HB dia berpotongan yaitu di titik I. Koordinatnya berapa titik I? Titik I koordinatnya di sebelah sini. Kita bisa lihat di kolom algebra. 2,2,2. Terus ini garis G ini apa, Bu? Garis F ini apa? Nah, di sini kalau kalian bingung, ini FG itu apa sih? Kan huruf kecil itu garis ya, menandakan sebuah garis. Tinggal kalian arahkan aja kursor kalian ke garis F sini misalkan. Tuh, segmen F adalah segmen garis AG. Oh, berarti F itu AG. 6,93 ini apa? 6,93 adalah panjangnya. Jadi kalau ini dalam desimal ya. Berarti kalau kita hitung ke dalam akar tadi berapa nih? 4 cm ya? Berarti 4 akar 3 gitu kan?
Garis G itu apa sih? Tadi kan kadang kita gambar-gambarnya tapi kita lupa gitu. Ini yang mana, yang mana. Oh, ternyata garis G itu adalah segmen garis dari H ke B. Seperti itu. Gitu. Terus misalkan apa ya? Kita ingin mencari titik tengah. Jadi kalau misalkan sebelum ke titik tengah deh, misalkan tadi, Bu, kapan kita harus tahu pakai menu ini gitu ya. Nah, tadi misalkan saya kan pakai menu intersect nih untuk memunculkan perpotongan garis atau titik potong CI. Kalau kalian bingung setelah pilih menunya terus diapain, kalian tinggal arahkan kursor ke sini. Nggak usah diklik, diarahkan aja. Nanti akan muncul perintahnya. Intersect nih. Select intersection or to object sukses. Apa itu? Ribet bacanya. Jadi kita tinggal memilih dua objek saja yang ingin kita cari perpotongannya. Gitu. Misalkan kalian mau apa lagi nih? Perpendicular line nih. Kita cari apa perintahnya? Pilih poin dan garis perpotongannya, garis yang menembusnya itu. Boleh garis, boleh dia bidang, garis apa? Tegak lurusnya, seperti itu. Jadi di sini perintahnya tuh udah lengkap tuh, tinggal kalian tunjuk-tunjuk aja sebenarnya, gitu ya. Nah, misalkan lanjut kita mau ke midpoint misalkan. Biasanya kan ada kalau di soal itu sebuah kubus misalkan A, B, C, D, F, G, H. Titik K merupakan titik tengah garis GC misalkan. Titik K merupakan titik tengah garis GC. Kalau kita pakai ilmu coba-coba ilmu mungkin gitu ya. Perasaan titiknya tengahnya di sini. Misalkan nih saya mau bikin titik baru. Disuruhnya bikin titik tengah. Tapi saya nggak mau pakai menu midpoint, saya mau gambar titik tengahnya tuh manual. Dalam kondisi kita nggak punya Cartesius di sini, Cartesiusnya kita hilangkan. Terus kita coba-coba, kayaknya tengah-tengahnya di sini deh. Jadi kita bikin titik manual. Bisa aja kita pilih poin, misalkan saya klik, kayaknya tengahnya mungkin di sini. Menurut kita kan kelihatan mata tengah-tengah, tapi ternyata ini bukan tengah-tengah. Tahu dari mana, Bu? Kalian lihat aja nih di algebra. Titik J, titik yang barusan kita buat, koordinatnya adalah 441,81. Harusnya kalau tengah-tengah, ini kan dia poinnya adalah 2. Oh, berarti J ini tidak tengah-tengah. Padahal kelihatan kasat mata kayak tengah-tengah gitu kesannya. Terus gimana kita cara membuat titik tengah yang akurat gitu ya? Kita pakai fitur midpoint tadi. Ini saya hapus. Midpoint itu ada di poin, klik panahnya, lalu pilih midpoint or center. Nah, setelah pilih bingung kan, ini harus diapain? Arahkan aja kursor ke sini, nanti muncul perintahnya. Disuruh memilih dua titik, sebuah garis, atau sebuah lingkaran, apapun itu. Jadi kalian pilih apa yang mau kalian cari. Karena saya mau mencari titik tengah antara di garis GC, berarti kan garis GC itu antara titik G dan titik C ya. Kita bisa klik titik G dan titik C. Nah, muncullah titik J di sini. Dan koordinatnya 4, 4, 2. Oh, benar. Berarti J ini merupakan pertengahan garis GC. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalian gambar tuh seperti ini tugasnya. Nah, tadi kan saya stop share dulu. Tadi kan gambarnya agak-agak ribet ya. Nih. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi balok tuh tinggal kalian gambar aja baloknya, terus tinggal kalian lihat mana garis-garis yang sejajar dan tegak lurus. Kalian tinggal bikin aja di sini DB, terus AB, di sini ada garis K. Terus ini gimana Bu cara bikin garis yang panjang ini nih, yang lain, yang garisnya melewati dari bangun ruangnya. Nah, kita akan buat. Misalkan saya mau bikin garis apa ya? DF. Tapi garisnya panjang gitu. Berarti tinggal diklik, lalu pilih line. DF ya. Kita klik titik D, kita klik titik F. Nah, seperti ini.
Kalau kalian butuh jelas gambar, tinggal di rotate aja sesuai dengan kebutuhan. Tuh, dilihat dari sisi samping seperti ini. Jadi nanti gambarnya akan seperti tadi. Kalau kalian butuh garis putus-putus, ya tinggal diklik aja garisnya, klik kanan, nanti kan ada pilihan garisnya mau ketebalannya berapa, mau putus-putus apa garis tebal seperti ini gitu. Kalau misalkan gini, saya tadi sudah menggambar rusuk AG, tapi mau saya ganti atau saya butuhnya garis panjang. Kalian bisa untuk memunculkan atau menyembunyikan semua objek yang ada di sini. Misalkan garis AG nih, saya klik ya. Garis AG ini mau saya hidden. Kalian tinggal klik show objeknya. Tuh, hilang. Hilang di sini bukan berarti terhapus, tetapi hanya di hidden saja. Kalau mau kalian munculkan lagi, tinggal kalian lihat nih di jendela algebra ini. Kalau bulat-bulatnya ini kosong, putih, artinya itu sedang kita hidden. Kalau mau kita munculkan, tinggal kita klik saja. Nanti dia muncul. Jadi nggak usah kalian hapus, nanti PR lagi, bikin-bikin lagi jadi bingung gitu ya, kalau udah kebanyakan garis. Seperti itu. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan terkait GeoGebra? Silakan. Permisi, permisi, permisi Ibu, saya izin bertanya. Untuk tadi masih kurang jelas Ibu cara bangun kubusnya bagaimana ya Bu? Tadi masih kurang jelas pada saat setelah input bentuk aljabarnya Ibu. Oh, pertama kali menggambar kubus gitu? Iya, tadi pertama kali menggambar kubus yang masih kurang jelas. Tadi setelah menginput aljabar, menginput apa bentuk-bentuk dari aljabar, lalu langkah selanjutnya bagaimana ya Bu tadi? Oke, start saya ini dulu ya, saya buka jendela baru aja, sebentar. Gini Bintang, view ya, tadi view, kita mau munculkan yang 3 dimensi, gini kan? Iya Ibu. Terus, ya kita tutup nih yang 2 dimensi, biar lega 3 dimensinya. Terus kita pilih, kamu mau gambar apa? Misalkan kamu mau menggambar kubus, pilih di sini kubus. Terus, misalkan tadi mau gambar berapa senti, misalkan tadi 4, sekarang misalkan mau 6. Berarti klik dari 0 sampai ke 6. Udah, jadi sendiri. Yang di algebra ini kita nggak ngetik apa-apa, dia akan muncul sendiri. Kalau kita melakukan menggambar apapun yang di sini, akan terekam di sini secara otomatis, gitu. Yang ini bukan bintang. Ibu, saya paham, tapi di GeoGebra saya belum ada kayak gambar kubusnya begitu. Jadi tadi saya coba gambar manual terlebih dahulu di GeoGebra. Mungkin Oh, itu coba sih, boleh kamu share screen deh, Bintang. Kamu lagi pakai laptop kan ya? Ibu. Ya, boleh di share screen dulu deh, biar jelas. Versi berapa nih? 6 ya? Yang online ya? Oke, coba di close dulu deh, Bintang. Bikin jendela baru lagi. Biar dari awal gitu.
Gimana Bintang, bisa di close nggak? Halo Bintang, Sinyalnya apa ya? Sebentar Ibu, lagi di Ya, close. oke. Kalau versi 6, ini kayak versi 6 nih. Kamu pilih yang segitiga ini nih, yang paling kanan. Segitiga yang ada garis tiganya. Yang paling kanan tengah-tengah. Di bawah titik 3 kan ada garis 3, terus ada garis 3 sama prisma. Nah, ini kamu klik. Jadi dia menunya nggak ada di sini, nggak ada di kiri. Jadi tadi versi 5 sama versi 6 itu tampilannya aja posisinya yang beda, tapi penggunaan fitur-fiturnya semuanya sama. Letaknya aja sih. Kalau saya karena dari dulu zaman kuliah pakainya versi 5, jadi kayak udah familiar aja gitu di versi 5. Menunya tuh lebih enak muncul semua. Kalau nanti kalian merasa versi 6 lebih mudah, boleh silahkan pakai yang versi 6 juga nggak apa-apa. iya Bintang coba buka yang paling atas ini deh. Iya, Klasik 5, yang paling atas ya. iya Bintang. Jangan yang classroom ya. Tadi masuk yang biasa. Nah, ya itu. Terus titik 3. Nah,
Coba yang grafik 2-nya di close. Oh, boleh ditutup gitu. Oke, lanjut ke fungsi 3 dimensi. Nah, kan nggak muncul tuh. Kursor kamu harus diklik dulu di yang 3 dimensi. Di sini aja jendelanya sini. Enggak, di jendelanya aja. Klik aja sembarang tempat. Nah, baru muncul. Boleh kalau dibikin manual gitu. Langsung gambar juga boleh. Bintang, itu Ya, sekarang Sep. itu kamu bisa pencet yang nol, yang koordinat nol. Nggak usah dari situ, iya langsung digambar. Misalkan kamu mau panjangnya 4, pencet 4 yang merah itu cancel aja. Iya, chat nol, terus 4 yang koordinat X. Iya gitu, udah jadi bintang. Jadi nggak perlu bikin koordinatnya. Kita bisa langsung bikin dari koordinatnya langsung. Ini langkah tadi kalau mau menghapus garis sumbu X, Y sama Z bagaimana ya? Ya, bagaimana Bintang? Nah, ini kan udah digambar kubusnya. Nah, tadi kalau Mm-mm. mau menghilangkan garis sumbu X, Y sama Z bagaimana ya, Ibu? Yang saw aksesnya checklistnya diklik aja. Ya. Bintang mau bikin apa? Garis. Garis bersilangan, Ibu. Oke, berarti bikin 2 garis ya. Berarti pilih yang lain itu, yang sampai. Nah, pilih segmen. Ya, Bintang misalkan mau bersilangan apa sama apa? Bersilangan atau berpotongan nih? Berpotongan. Oke, HB misalkan berarti diklik H, terus klik B. Nah, terus sama siapa? Sama AG. Oke. Nah, terus pilih intersect. Kalau mau bikin titik potongnya.
Itu bikinnya dari tools yang atas bintang. Coba yang Ah, ntar sebelah kirinya. Ya, Sekali klik juga udah jadi tuh, karena di kolom aljabarnya udah ada I sama dengan intersect antara garis G dan F. Koordinatnya 2,2,2. Sudah selesai, berarti titik potongnya si I-nya ini, gitu. Oke, makasih Bu. Saya izin stop ya Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Itu saya mau nanya, Bu. Ya, Kan kalau di gambar Ibu yang soal itu ada garis yang perpanjangan gitu, tapi waktu di tengah-tengahnya bidang itu kan jadi titik-titik gitu ya, Bu. Nah, itu cara buatnya gimana, Bu? oh yang poligonnya ya. Nah, kita bisa membuat bangun datar di dalam bangun ruang. Jadi misalkan ada 3 titik perpotongan, titiknya tersebut tidak sebidang. Kan tadi berarti 3 titik tersebut tidak segaris, maka akan jadi sebuah bidang gitu ya. Nah, bidang tersebut bisa kita buat, tapi nggak manual. Jadi dari pertemuan titik yang terjadi itu bisa kita buat sebuah bidang baru dengan menggunakan, sebentar, menu poligon. Ya, tadi saya share-nya yang mana ya? Berarti dibuat lagi gitu ya, Bu? Nah, jadi bisa ditebelin gitu loh, ditebelin menggunakan poligon. Nah, misalkan kan ini seperti ini ya. Misalkan kita mau membuat bidang BID. Coba kalian lihat BID. Ini yang I saya hidden dulu aja. GA, tadi GA itu siapa nih? GA itu segmen F. Kita hidden biar nggak pusing. Nah, kita mau bikin bidang BID. Berarti kita buat poligon. Nah, B, I, D. Nah, setelah jadi, kan kita hanya butuh, kalau yang di gambar tugas tadi, kan kita hanya butuh gambar bidangnya aja ya. Misalkan garisnya mau kita hide. Jadi yang sudah tidak kita pakai bisa kita hide dulu. Jadi supaya yang kelihatan tuh hanya si bidangnya aja. Seperti ini, gini ya. Nah, garis titik-titiknya ini kan bidang udah pasti warnanya berbeda nih. Dia ada warnanya sendiri si BID. Kalau mau dibikin garis titik-titik, bisa. Nanti tinggal diklik kanan, objek. Nah, tinggal dicari aja mana garis titik-titiknya. Nanti style ya, kalau nggak salah. Nah, ini. Tinggal diklik seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Warnanya mau diganti atau bidangnya mau lebih ditransparan lagi? Boleh, diapain aja, pokoknya boleh, terserah bebas. Seperti ini. Maksudnya tadi pertanyaannya begini kan ya? Iya, Ibu, betul. Ya, itu ya. Jadi bisa pakai poligon ini. Jadi walaupun misalkan kita udah bikin-bikin nih nanti di materi irisan bidang. Kita udah bikin-bikin, udah terbentuklah secara otomatis bidang irisan. Tadi kan ada garis segmen DF, segmen GB, segmen apa, dihubung-hubungin, ternyata menjadi sebuah bidang. Nah, bidang tersebut tidak akan menjadi sebuah bidang yang sebenar-benarnya sebelum kita tebalkan lagi dengan fitur poligon ini. Gitu. Jadi walaupun di gambar itu otomatis hasil perpotongan garisnya adalah terbentuk bidang, tapi bidang itu nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita apa-apain sebelum kita tebalkan pakai poligon. Nah, tadi kan sudah kita buat poligon ya. Kamu misalkan cari berapa nih luas bidang segitiga DBI. Ini ada di sebelah nih, T1. Jadi bidang DBI itu kan segitiga, namanya T1.
Triangle T1 berarti poligon IDB. Luasnya adalah 5,66 cm. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau nggak kita tebalkan pakai poligon, dia dianggap bukan sebuah bidang. Dianggap ya udah perbatasan garis-garis aja gitu. Tidak mempunyai luas. Seperti itu. Jadi harus kita tebalkan lagi menggunakan poligon. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Sekarang belum ketemu bingung ya. Ntar kalau udah ketemu soal, jangan sampai bingung. Ini bidang yang luarnya itu nggak usah kalian gambar ya. Kalau kalian bingung yang ininya nih. Jadi fokus di bangun ruangnya aja. Yang garis ini nih, garis tepi luar nih yang saya tunjuk nih, nggak usah digambar ya. Jadi cukup garis-garis panah ini sama bangun ruangnya. Bidang si alfanya ini nggak usah digambar biar nggak ribet. Tuh ya. Jadi nanti dikumpulkannya 2 file, yaitu file GeoGebra dan file PDF. Nanti kalau file GeoGebra itu bentuknya .ggb. Tapi kalau nggak salah, supaya saya bisa buka gitu ya, untuk file GeoGebra mau nggak mau kalian harus download GeoGebra-nya ya. Kalau dipakai online itu nanti biasanya saya ngoreksinya juga harus lari gitu. Kalau nggak salah biasanya seperti itu. Dan PDF ya. Jadi di capture boleh diapain, boleh jaga-jaga kalau filenya nggak bisa saya buka. Gitu ya. Oke, sampai sini yang ingin ditanyakan. Berarti deadline-nya tanggal 7/7/14, tanggal 13 berarti ya. Tanggal 13, 2359. Hamin satunya berarti. Cukup? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin tanya ya, Bu. Ya, silahkan. Itu berarti ukuran koordinatnya bebas ya, Bu? Balok. Bebas. Baik. Ya, baloknya mau berdiri, mau tidur kayak gini juga bebas. Ya, mau pakai kubus juga boleh-boleh aja, tapi bagusnya balok sih. Kan kubus udah sering gitu ya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya belum buat LMS-nya ya, nanti deh. Saya mau ke kampus dulu, nanti saya buatkan setelah di sana. Ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Jangan lupa tugasnya. Nanti materinya akan saya taruh di LMS, begitu juga dengan RPS-nya. Nanti PJ-nya tolong ingatkan saya lagi ya, saya kadang suka kelupaan. Baik, Misi, terima Bu, kasih. Ya, kenapa Bintang? maaf banget memotong untuk gambar bangun ruangnya. Apakah diperbolehkan gunakan bangun ruang yang sisi lengkung, Ibu? Seperti tabung. Ya, sementara kita sekarang belajar yang tegak dulu ya, karena kalau yang lengkung itu kan nanti unsur-unsur titik sudut dan garisnya itu akan sedikit gitu. Jadi kita pakai yang tegak dulu. Baik, Ibu. Maaf motong. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bintang. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Oke, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Minggu depan itu jadwalnya daring apa luring ya kelas ini? Soalnya luring, Ibu. Kalau dilihat dari jadwal. Luring, jam berapa sih ini? Jam 10 ya? Oke deh, nanti ingatkan lagi ya. Ibu tapi maaf, Ya, Zidan? minggu depan kan nyoblos, gimana tuh? Oh iya, iya. Ya libur. Berarti di Daring aja ya, daripada KP ribet ya. daring aja. Gimana? Daripada KP libur nanti bingung lagi. Nah, ini lebaran banyak libur lagi ya kan? Maksudnya daring tetap sesuai jadwal atau gimana? Mungkin sebagian dari sini ada yang jadi KPPS kan? KPPS Yang malam ya? pemilu. Oh iya. Kalau mungkin Mau ganti hari aja. ya Ibu KP-nya mungkin Gimana? dari selain Rabu. Tapi kalau KP saya bisanya daring ya. Ya nggak apa-apa. Karena kalau luring, kelasnya nggak ada tuh saya juga bentrok nih. Lagi banyak banget mata kuliah semester ini.
Nggak apa-apa ya. Yang penting tetap di minggu itu aja ya, biar sama kayak kelas satunya. Karena kelas satunya kan jadwalnya besok libur, tapi tetap masuk juga gitu. Jadi biar paralel gitu, jalan sama. Biar saya nggak lupa materinya apa aja gitu. Ya, jadi kita pekan depan tetap dia. Nanti diskusikan aja jadwal KP-nya daring itu mau di hari apa dan jam berapa. Nanti saya selesaikan juga dengan jadwal saya gitu, biar nggak bentrok dengan kuliah lain. Itu aja ya. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Bu. Kasih. Sama. Oh ya, PJ-nya jangan lupa ya ngisi link yang Sama, dikasih makasih banyak Ibu di atas PJM ya. ilmunya. Link link apa tuh namanya saya lupa. Di grup PJ kayaknya ada. Diisi dulu ya untuk link perkuliahan Baik, pertama. Ibu. Oke, saya Liv ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya.